Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurfatima Afriani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Environmental Management Accounting. Di sini terdapat definisi dan tujuan. Di dalam definisi menurut Arfan Ihsan 2008 yaitu identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan, usaha, serta mengkomunikasikan kepada para stakeholders perusahaan. Environmental Management Accounting secara garis besar adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact bagi baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Adapun tujuannya menjadi terbagi 6 bagian. Yang pertama, menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak terdefinisikan biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengukuran informasi lingkungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Yang kelima, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Keenam, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk mengambil keputusan internal. Adapun pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. A. Biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, yang pertama biaya perancangan produk ramah lingkungan, yang kedua biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, yang ketiga yaitu biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 1401. Yang B-nya yaitu biaya penilaian atau pemeriksaan ataupun appraisal cost. Biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya seperti biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan dengan. Yang ketiga ada biaya kegagalan eksternal, biaya yang muncul karena adanya kerusakan, contohnya seperti biaya pembersihan lingkungan yang tercemar. Terus ada biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan umum masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, ataupun biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi lingkungan. Selanjutnya ada triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan
indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple bottom line accounting terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pilar ini pilar ini menekankan pentingnya praktik-praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Yang kedua, planet atau yang disebut juga pilar ini berkaitan dengan pengolahan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama SDA. Yang ketiga, profit. Pilar ini tidak hanya sekedar namun dapat mencari keuntungan saja bisnis yang adil dan Adapun prinsip yang pertama, kepatuhan atau compliancy. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi terhadap perusahaan, terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada posisi strategi atau strategi positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.